Kalau kamu melakukan sesuatu yang sudah ada frameworknya, berarti kamu tidak melakukan sesuatu yang baru. Kalau kamu melakukan sesuatu yang belum ada frameworknya, yang pasti sangat susah, berarti kamu melakukan sesuatu yang baru. Yang belum ada alatnya, berarti itu sesuatu yang baru. Semakin susah kamu melakukannya, berarti belum pernah ada yang lain melakukan. Sehingga itu kans untuk memang membuat perubahan. Menurut saya Sabrang ini sedang menjalani atau sedang melahirkan, merintis suatu cara pendekatan digital ke depan yang mengurusi etnisnya manusia. Manusia bukan binatang loh. Nggak pengen puncak dari interaksinya adalah mana benar mana salah. Ekspresi dari interaksinya adalah manfaatmu kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini, Mas Helmi, kita sinau bareng penyanyi atau belajar kepada penyanyi atau belajar bersama penyanyi. Jadi karena sinau bareng itu ada dua, satu sinau bareng sebagai satu idiom, dan jadi sinau bareng itu berarti seluruhnya terlibat secara sejajar. Tapi kalau sinau bareng, nah sinaunya itu satu satuan, barengnya itu sambungannya. Nah sekarang ini kita sinau bareng penyanyi. Gitu. Nah kenapa penyanyi? Karena penyanyi adalah pelantun keindahan. Dia yang mengekspresikan keindahan. Nah keindahan itu tidak ada batasnya. Jadi misalnya kata-kata disusun terus dijadikan lagu dengan notasi, itu juga keindahan. Nah jadi kalau ngomong penyanyi semuanya tidak hanya itu. Penyanyi itu bisa adalah orang yang meneruskan nyanyian Tuhan. Misalnya bagaimana cara Tuhan mendekati hambanya. Kalau engkau melangkah satu langkah, Tuhan melangkah satu depa. Kalau kita melangkah satu depa, Tuhan satu sepenggalah. Itu kan sebuah keindahan yang dinyanyikan oleh Tuhan sendiri melalui Rasulullah. Jadi keindahan itu begitu luasnya, sehingga penyanyi itu sebenarnya juga begitu luasnya. Jadi bukan hanya penyanyi sebagaimana yang dikenal di dalam idiom-idiom musik pop atau kebudayaan populer sekarang, tapi penyanyi dalam pengertian bahwa dia mengekspresikan keindahan kehidupan. Nah, Sabrang sekarang ini kita belajar kepada seorang penyanyi kehidupan. Seorang penyanyi nilai. Karena ketika Tuhan bilang aku Rahman, aku Rahim, itu juga sebuah keindahan. Jadi yang indah itu bukan hanya susunan kata dan nada. Ternyata semua kosmos kebenaran itu juga mengandung keindahan. Bahkan puncak kebaikan itu juga keindahan. Seorang ibu yang cinta kepada anaknya, menggendongnya, menyusuinya, itu juga sebuah keindahan. Jadi penyanyi yang kita maksud sekarang ini adalah penyanyi kehidupan, penyanyi yang mengekspresikan indahnya kehidupan. Nah, untuk itu Mas Helmi kita mulai dari salah satu cuatan keindahan dari Sabrang. Ketika kita omong-omong kemarin mengenai dunia digital, mengenai dunia medsos, mengenai apa yang sekarang sedang populer dan menjadi perilaku utama masyarakat abad 21 ini, Sabrang menyebut satu idiom atau istilah yang agak asing bagi kita. Sebab di mana-mana orang bilang digital technology atau teknologi digital. Sementara Sabrang menyebutnya digital ethnology atau etnologi digital. Nah, kita ingin mendengar nyanyian Sabrang mengenai etnologi ini. Gitu ya kira-kira. Gimana tuh asal-usulnya, maksudnya apa? Berangkat dari mana, tetapi tetap fokus kita pada akhirnya ujung dari pengembaraan dialog kita ini haruslah indahnya Indonesia. Pada akhirnya gitu ya. Jadi kita sekarang dengarkan Sabrang. Apa itu maksudnya digital etnologi? Terakhir yang ngomong waktu itu digital etnologi. Sebenarnya sejarahnya agak perlu diceritakan sedikit nih, karena sejarahnya dari sejarah kebodohan ini. Dari gagasan simbolik kemarin, secara gagasan dan analitik, argumentasi, metodologi dan seterusnya, ketika ngobrol dengan profesor, dengan para ahli untuk
mencari feedback lah, mencari kesalahan dari hipotesisnya. Itu alhamdulillah oke. Cuman kemudian dapat feedback juga ketika masuk pada urusan marketing sama branding produk. Nah, di situ saya baru sadar. Saya perbolehkan memperjelas dengan ucapan atau bahasa yang agak lebih mendarat gitu ya. Jadi Sabrang itu kan bikin aplikasi namanya Simbolik. Terus Simbolik itu kemudian disimulasikan, di-tryout-kan kepada sejumlah atau kelompok-kelompok aktivis masyarakat, termasuk ilmuwan, berarti termasuk profesor-profesor, dokter-dokter, untuk diuji cobakan sehingga dia mendapatkan feedback. Nah, sekarang Sabrang meneruskan feedbacknya bagaimana dan seterusnya. Kalau kan ada beberapa level level abstraksi ketika mengeluarkan sebuah yang sampai dikatakan sebuah produk. Pertama gagasannya dulu, terus kemudian eksekusinya, terus kemudian mengenalkan ke masyarakatnya dan seterusnya. Pada level ide dan gagasannya oke, ini aman, alhamdulillah. Semua feedback dan diskusi yang terjadi hasilnya adalah bahwa idenya solid kan gitu. Tapi pada level eksekusinya ini kan tidak mudah nih. Ini juga juga faktor lain juga mulai masuk nih. Dan ketika di situ salah satu faktornya adalah ketika membahas tentang marketing. Marketingnya gimana nih, brandingnya dan seterusnya itu. Nah, itu saya mendapat feedback yang luar biasa karena saya merasa kemudian jadi ditaruh di depan mata bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang dunia itu. Dunia marketing ki opo, dunia branding ki opo, karena pengalaman jadi dagang barang itu kan sangat minim. Jadi pengetahuan tentang marketing dan brandingnya tidak terlalu banyak lah. Ya, tidak ada hal yang lain bisa dilakukan kecuali belajar. Kemudian saya mencoba mencari ilmu tentang marketing dan branding itu, memetakan orang-orang, siapa yang terlibat, siapa yang dianggap sebagai suhu, siapa yang dianggap sebagai master, kemudian mencoba membaca tulisan mereka, mencari konsep-konsep mereka dan seterusnya. Salah satu konsep sampai saya juga baru tahu ternyata dalam marketing dan branding ada law juga, ada hukumnya dalam tanda petik, ada hukumnya. Tapi saya yakin ini hukumnya sifatnya berbeda dengan hukum natural science. Ini hukum dari ilmu titen lah, hukum dari, kalau saya menyebutnya dua hukum yang berbeda itu sifatnya, satu hukum absolut yang bisa dihitung dan diprediksi, satu lagi hukum probabilistik di mana probabilitas paling besar akan terjadi seperti ini dianggap sebagai hukum, gitulah. Di hukum dalam ranah sosial. Nah, salah satu hukum marketing branding ini salah satunya adalah hukum, ceritanya gini, kamu harus jadi pertama yang masuk di kepala orang pada sebuah kategori. Jadi kita nggak ngomong branding, tapi ngomong kategori, karena dalam kepala orang itu adanya kategori, bukan branding. Bahwa branding terasosiasi dengan kategori itu langkah selanjutnya, tapi kamu harus menentukan kategorimu dulu. Itu salah satu yang saya baca seperti itu. Sehingga kita punya asosiasi misalnya kategori minuman botol air, kita langsung ke salah satu produk. Kategori minuman berenergi, kita mau ke salah satu produk. Yang di kepala kita kategori, tapi bukan brandingnya, bukan mereknya kan gitu. Nah, kemudian saya ditanya ini terus, kamu kategorinya apa? Kalau kamu kategorinya masih social network, ya kamu nomor 19 kalau sama Facebook. Nah, ini ahli-ahli yang ngomong, oh iya bener ya. Jadi kamu nggak akan masuk menjadi asosiasi, masuk di kepala orang. Jadi kamu harus menemukan angle yang berbeda dari gagasanmu tersebut untuk menjadi sebuah kategori. Nah, kemudian saya berpikir di situ, apa ya yang berbeda, fundamental yang berbeda dari lahirnya Simbolik ini dibandingkan produk yang lain. Terus kemudian banyak muncul beberapa istilah, ada social insignia, ada digital etnologi salah satunya. Nah, kemarin yang keluar adalah digital etnologi. Berangkatnya dari sini, kita sudah kenal yang namanya teknologi. Saya mencoba mencari definisi kata dari teknologi. Ada beberapa kamus besar yang punya definisi berbeda. Tapi kalau saya mengambil garis merahnya, definisinya adalah bagaimana mengaplikasikan sains dalam bidang industri dan komersial. Itu kemudian disebut teknologi. Nah, jadi saya merasa di situ ada titik beratnya adalah industri dan komersial.
industri dan komersial. Saya kemudian melihat sejarah bagaimana lahirnya Simbolik. Simbolik nomor satu lahirnya bukan untuk mencari ceruk dalam masyarakat untuk menghasilkan produk komersial, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan manusia dan komunitas secara efektif menuju masa depan. Jadi ini nomor satu manusianya, bukan komersilnya. Oh, itu kemudian itu poin yang berbeda ya. Oke. Kemudian saya, karena wong Jogja juga ada faktor itu juga. Wong Jogja itu senengannya kan plesetan gitu. Teknologi, etnologi, katanya kan bedanya dengan etnografi ya, pemahaman saya. Etnografi adalah ilmu bagaimana kamu masuk ke sebuah society kecil dan melihat community dan melihat bagaimana interaksi dalam community tersebut. Kalau etnologi melihatnya lebih bagaimana interaksi antar community tersebut. Bukan intra, tapi bukan individu di dalam community. Bukan individu dalam community, antar community. Okay. Saya sepemahaman saya etnologi seperti itu. Bisa jadi sangat salah, tapi ketika saya membaca yang saya tangkap seperti itu. Jadi etnologi melihat keunikan dari setiap kelompok masyarakat dengan sejarahnya, terus bagaimana interaksinya dengan yang lain. Dan saya merasa bahwa itu yang semakin tergerus saat ini, karena semua globalisasi mau tidak mau punya efek samping bahwa orang kemudian menjadi seragam cara pandangnya, cara menganalisis sesuatu, cara melihatnya gitu relatif di bawah seragam. Padahal menurut saya salah satu kekuatan yang paling besar dari manusia adalah perbedaan bagaimana mereka tumbuh secara komunalnya, karena secara komunal mereka pasti punya sejarah yang panjang. Teknologi mungkin tidak bisa dicapai oleh masa lalu, tapi ada hal yang tidak bisa dikejar oleh teknologi, oleh modernitas, yaitu wisdom. Wisdom harus pakai waktu nih soalnya. Harus ditemukan dengan waktu nih kalau wisdom. Jadi pengalaman panjang sebuah society itu menghasilkan wisdom yang mungkin munculnya dominan berbeda di setiap community. Nah, ini kalau ini dikawinkan, ini bisa menjadi lebih lengkap sudut pandang, cara pandang dari masing-masing. Ini kita akan menghasilkan sebuah society global yang tidak hanya canggih tapi juga wise gitu. Nah, jadi di sini saya mendefinisikan kategori Simbolik menjadi digital etnologi, karena saya ingin melihat manusianya lebih dulu sebelum komersil dan industrinya. Tapi loginya di situ tuh ngajunya tetap teknologi ya, bukan logi dalam pengertian logika. Bukan. Okay. Jadi kombinasi etno dan teknologi ya. Ada tekanan terhadap wisdom tadi itu. Ya. Yang menjadikan dia memakai istilah digital etnologi. Kalau teknologi kan tanpa manusia seakan-akan rasanya kan gitu kalau melihat definisinya. Kalau etnologi itu dengan manusianya. Jadi sekarang kalau kita tarik garis ke latar belakangnya Mas Helmi ya. Kata wisdom itu kalau dikurangkan hikmah. Nah, pemasaran itu kan ud'u ila, itu pemasaran. Jadi memanggil orang, mempengaruhi orang, menyerap orang, menyebarkan ke orang dan seterusnya. Itu namanya ud'u ila. Nah, ilahnya ini apa? Dipanggil untuk apa, dikumpulkan untuk apa, dipasarkan untuk apa. Kan kalau di Quran kan ila sabili rabbika. Nah, sabili rabbika ini lebih itu jalan Tuhanmu. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia, meskipun manusia menciptakan teknologi, tapi tetap harus mengacu kembali kepada jangkar kemakhlukan yang namanya manusia. Jadi ud'u ila sabili rabbika. Jadi jalan Tuhan itu kalau Sabrang menemukannya pada wisdom tadi. Jadi karena kalau teknologi khusus ya, mesin gitu ya, itu tidak ada wisdom. Nah, Sabrang kan menekankan wisdom. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi sambung antara bil hikmah dengan sabili rabbika. Terus yang dicari Sabrang menurut saya sekarang adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu artinya kita menginteraksikan sesuatu kepada masyarakat, kita memperkenalkan satu produk kepada masyarakat. Itu kan syarat pertama wisdom atau hikmah tadi. Dan harus, karena dia manusia maka dia bersikap historis terhadap asal usulnya dan sangkan-parannya, sehingga ila sabili rabbika. Kemudian ketika kita berinteraksi, bisa berdebat, bisa berdialog, bisa berkomunikasi biasa, itu kan rumusnya, law-nya adalah wajadilhum billati hiya ahsan.
bilati hiya ahsan itu artinya jadi apa yang kira-kira maslahat dan kompatibel, atau kalau istilah Sabrang tangible di antara keduanya, kan gitu. Bilati hiya ahsan. Jadi rumus pemasaran, rumus dakwah, rumus orang dipanggil kepada sesuatu yang lebih menyelamatkan dan seterusnya, termasuk simbolik tadi itu sesuatu yang lebih futurable, sesuatu yang lebih kondusif untuk masa depan. Itu kan rumusnya jelas. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum. Mau'izatil hasanah ini juga aplikasinya jadi kan beda ekspresif yang dituntut oleh Facebook atau Twitter atau Instagram dengan yang diseyokyakan oleh simbolik. Itu kan kalau simbolik kan wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi mau'izatil hasanahnya berbeda. Jadi Mau'izah itu apa ya? Mau'izah itu narasi yang di dalamnya ada kandungan komunikasi, wisdom dan seterusnya, dan itu harus hasanah kalau dalam Al-Quran. Nah, sekarang masalahnya bagaimana digital teknologi etnologi itu menemukan tangibilitasnya, menemukan hiya ahsan. Jadi yang baik untuk semua pihak, untuk keperluan yang sudah kita sepakati, yaitu masa depan yang lebih baik, manusiawi, yang lebih untuk manusia, tidak untuk barang, tidak untuk yang non manusia, karena primernya adalah manusia. Kira-kira seperti itu ya. Mas Abram mungkin bisa meneruskan digital etnologi tadi itu agak secara lebih mendarat, lebih detail atau lebih aplikatif gitu. Termasuk kata etno di situ kan tadi diartikan community kan, komunitas. Nah itu kategori komunitasnya itu apa aja yang terkandung? Kalau kata etno kan mungkin lebih ke etnik, jadi satuan yang lebih lama gitu. Apakah sebatas itu ataukah mungkin ada makna barunya? Gitu? Uniknya manusia itu bisa mengelompokkan dirinya dalam banyak bidang. Gini, yang pengen saya dalam tanda petik yang saya tawarkan begini. Kita mengelompokkan diri secara naluriah itu berdasarkan modal yang kita tidak pilih, kita tidak bangun. Warna kulit, lahir di mana, etnis itu tadi, itu kan kita tidak punya pilihan ketika lahir. Jadi kita mengelompokkan pada hal yang kita tidak punya pilihan, faktornya terberikan. Tapi kan ada sebuah homofili, adalah kumpulan manusia yang dia bisa memilih. Misalnya gini, saya milih kumpul sama orang-orang yang senang ngobrol fisika karena saya senang fisika. Nah itu terjadi etnologi lagi nih. Terjadi ras. Ada ras baru. Ada ras baru yang tapi rasnya suka mancing, iya betul. Wong kang soleh kumpulono. Nah, sing kumpulono ini kan ada pilihan wong kang sugih, wong kang soleh, wong kang ampuh, wong kang populer, wong kang apa segala macam. Nah, menurut saya kan ada semacam jarak yang sangat serius antara simboliknya Sabrang ini dengan Facebook, Twitter, karena kalau Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain itu kan law-nya sederhana, pokoknya memenuhi industri dan komersial. Sementara Sabrang kan menjadwal sesuatu yang lain, yaitu wisdom tadi itu. Jadi ini humanisme, aplikasi yang sangat humanistik. Meskipun pasti tantangannya sangat berat karena kalau simbolik itu law-nya bukan sekedar ya. Law-nya itu lingkupnya adalah industri dan komersial. Maka kan tidak perlu ada banyak halangan-halangan atau cantolan-cantolan yang sekarang gandoli kakinya Sabrang dan simbolik itu. Karena memang kita ini bikin tali sendiri. Sebab kalau urusannya cuma komersial dan industrial, itu kan sebenarnya tidak susah-susah amat. Sama dengan, ya saya tidak mengatakan tidak susah, tapi kan sama dengan lahirnya Twitter atau Facebook segala macam kan, tantangannya kan
berbeda dengan simbolik. Nah, simbolik ini kan sejak awal memang patokannya adalah kemanusiaan, patokannya adalah keselamatan masa depan. Kemudian maka diperlukan wisdom, diperlukan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Meskipun Sabrang tidak berangkat dari ayat Quran itu, tapi kan ayat Quran ada di dalam diri si penyanyi ini kan gitu. Karena dia kan terbiasa sejak kecil menyanyikan keindahan Tuhan. Kira-kira gitu ya. Nah gini, saya bukan belok tapi kita feedback sedikit. Itu sekitar Sabrang lahir tahun 1978 apa 9? 78 tuh ya. 9. Itu saya menulis di majalah Tempo satu tulisan yang berjudul Etnotalentologi. Itu sebenarnya saya menjelaskan apa yang saya tidak bisa menjelaskan, yang sekarang bisa dijelaskan oleh Sabrang. Jadi sederhana saya waktu itu, lu masa anjing cita-citanya sama dengan kucing, yang cuma gitu kan cara berpikirnya. Masa kambing masa depannya di set up sama dengan macan, kan tidak bisa dong. Kalau burung sama ikan ya harus berbeda pembangunannya, harus berbeda manajemennya, harus berbeda arah tujuannya dan seterusnya. Nah, Indonesia kan sebuah etnik, satu kosmos etnologis tersendiri. Sehingga di tulisan Etnotalentologi di Tempo 79 itu menurut saya tahun berapa tuh? 83. Oh 83, oke. 83 berarti beberapa tahun setelah 79 12 Februari ya. Sabrang 1983. Sabrang balita ya. Iya, masih umbelen istilahnya. Masih umbelen ya. Itu kan saya membayangkan, lu ini kan Indonesia bukan Thailand. Ini kan Indonesia bukan Korea Selatan, bukan Jepang, bukan Meksiko, bukan Amerika, bukan Norwegia. Masa cita-citanya sama? Nah, dalam globalisasi ini kan semua sama. Semua cita-citanya sama. Semua manusia yang katanya plural itu, yang katanya berbeda-beda itu ternyata cita-citanya sama. Dan berpusat pada komersialisme tadi, berpusat pada pasar, pada harta benda, pada materialisme, pada hedonisme dan seterusnya. Nah, menurut saya Sabrang ini sedang menjalani atau sedang melahirkan, merintis suatu cara pendekatan digital ke depan yang mengurusi etnisnya manusia. Manusia bukan binatang loh, manusia bukan burung loh, manusia Indonesia bukan manusia Filipina loh, dan seterusnya. Nah, ini dengan simbolik ini menurut saya dia sedang membuka pintu agar supaya kita menemukan keindonesiaan kita, menemukan etnologi kita, menemukan spesifikasi kita dan kategori kita. Karena kategori Amerika sama kategori Indonesia kan berbeda juga gitu ya Bang ya. Nah, saya tidak tahu, saya mungkin mengklaim ya, tapi kalau saya menghayatinya dengan ilmu lama, ilmu lawas ya, ilmu orang tua, kayak gitu tuh Bang. Nah, meskipun Sabar sendiri mungkin tidak berangkat secara ideologis seperti itu, tapi semangatnya dia kan berangkat dari human wisdom tadi, yang ada di dalam aplikasi. Ya, wisdom itu bukan lantas isinya kata-kata mutiara tok. Wisdom itu kan maksudnya adalah satu pola interaksi di mana keselamatan dan kedalaman kualitas manusia itu diurus benar-benar kan begitu kan. Iya, itu terus jangan bayangin juga nggak boleh fun juga. Fun tidak menghilangkan wisdom juga kan gitu. Yeah. Ini menyusahkan simbolik dari sudut pandang modern. Menyusahkan simbolik karena gini. Karena kalau akan mengeksekusi sesuatu, ini dalam law of marketing juga ini ya, law terakhir itu. Law-nya, hukumnya itu ditanyain soal funding. Kamu punya ide sebagus apapun, kamu sehebat apapun gagasanmu, sehebat apapun produkmu, kalau kamu nggak punya duit untuk eksekusinya, ya nggak akan jadi apa-apa. Itu lo dari marketing itu juga. Saya ngakak juga, bener. Dalam dunia digital ini mekanisme funding dengan seed funding, dengan round-roundnya dan seterusnya itu memang diisi oleh orang yang saya nggak ngomong buruk, diisi oleh orang yang memang mindsetnya untuk komersial itu tadi, mindsetnya memang seperti itu, sehingga simbolik tidak akan seksi di sana, simbolik tidak akan dilirik, ini menghasilkan duit apa gitu bisa noliane kan gitu. Sehingga untuk cari funding sangat susah ya, karena satu-satunya yang dikenal di dalam kategori funding ya hanya prospek keuangan. Dan cara berpikirnya memang agak berbeda juga. Misalnya gini, kalau startup
membuat aplikasi itu paling sederhananya kan gini, melihat keadaan sekarang, lihat ada ceruk yang belum terjembatani, terus kemudian dia mengisi ceruk tersebut. Nah, itu akan menjadi cara baru, disruptif terhadap cara lama. Kita lihat dengan Airbnb, kita lihat dengan Uber dan seterusnya lah. Nah, cara pandang simbolik ini agak mundur ke belakang nih, karena kita tidak melihat ceruk, tidak melihat gap dari kultur. Yang kita lihat adalah gap subkultur. Sementara untuk cara pandang itu memang tidak mudah dilihat. Itu butuh pemahaman yang dalam terhadap subkultur itu sendiri. Jadi simbolik memang pada posisi yang unik dalam tanda petik. Kalau saya ngomong naif bahwa ini untuk kebaikan dan nanti pasti akan ada jalan dan seterusnya, ngomong naif gitu enggak juga. Kita juga berpikir keras bagaimana untuk bisa menjalankan ini. Tapi yang pasti kuda-kuda kita jelas, positioning kita jelas, walaupun tidak bisa dilihat dari cara pandang membuat startup seperti biasa. Ini kita melihatnya, optimisnya melihatnya beginilah. Kalau kamu melakukan sesuatu yang sudah ada frameworknya, berarti kamu tidak melakukan sesuatu yang baru. Kalau kamu melakukan sesuatu yang belum ada frameworknya, yang pasti sangat susah, berarti kamu melakukan sesuatu yang baru. Yang belum ada alatnya, berarti itu sesuatu yang baru. Semakin susah kamu melakukannya, berarti belum pernah ada yang lain melakukan. Sehingga itu kans untuk memang membuat perubahan. Kalau itu dipantulkan ke cara berpikir awam ya, terus gimana bisa hidup tuh simbolik itu, Bram? Bagaimana mungkin simbolik bisa hidup? Kan dia kategori baru, dia framework baru, dia ideologi baru sebenarnya gitu ya. Dia keperluan baru dan tujuan baru yang tidak sama dengan aplikasi yang lain. Terus bagaimana Sabrang bisa mempertahankan itu tetap hidup? Gimana jawabnya itu, Bram? Ada beberapa metodologi yang paling bisa dilihat buktinya. Misalnya gini, Wikipedia tidak hidup dari komersial. Dia hidup dari orang-orang yang percaya terhadap value Wikipedia. Sampai sekarang tidak ada iklan, gratis, dan salah satu website yang paling banyak dikunjungi di dunia karena manfaatnya. Sebenarnya kita juga ada terinspirasi dari Wikipedia, karena itu bagaimana orang berkumpul sehari hampir 100 ribuan orang berinteraksi, mengisi pengetahuan yang bisa diakses oleh orang banyak. Kita pengen satu langkah lebih lebar daripada itu untuk keperluan sehari-hari. Nah, kita jalan paling sederhananya kita bisa melakukan seperti Wikipedia, crowdsources, crowdfunding, membuka monggo yang percaya. Berarti tergantung kepada tingkat kepedulian user atau publik digital terhadap value tadi ya, terhadap nilai. Sebenarnya kan itu kan paralel dengan apa yang secara keseluruhan kita alami. Ma'iyah atau Kiai Kanjeng kan sama. Kan Kiai Kanjeng ini atau Ma'iyah ini kan framework yang baru. Dan dari mana kita dapat biaya? Sehingga ada fitnah bahwa kita itu di backing oleh satu foundation yang sangat kuat, sehingga kita bisa membuat Ma'iyahan dengan puluhan ribu orang setiap kali di mana-mana tanpa henti gitu ya, kecuali setelah COVID ini gitu ya. Itu kan juga kita kan tidak komersial dan industrial, jadi kita tidak bikin parpol, kita tidak bikin band pop ya, kita tidak bikin showbiz seperti itu. Ini kan baru sama sekali, sama dengan sebenarnya nasibnya sama dengan, atau posisinya sama dengan simbolik kan gitu. Nah Kiai Kanjeng juga begitu kan ya. Kalau Queen bikin lagu 6 menit dibantah sama produsernya, akhirnya bisa membuktikan bahwa 6 menit itu tidak ada masalah dalam lagu-lagu modern pop gitu ya. Nah Kiai Kanjeng kan dari dulu ada lagu yang 19 menit, ada lagu yang 20 menit. Kita selama ini kan bergantungnya agak abstrak ke langit kan begitu. Nah artinya saya harus menguatkan para pelaku Ma'iyah, pelaku Kiai Kanjeng dan seterusnya itu sebagai satu framework baru yang tidak ada duanya, karena selama ini kita tidak jadi parpol, juga tidak bikin revolusi sosial, tidak bikin macam-macam yang sudah pernah ada. Nah kan berarti tidak ada foundationnya. Nah foundation kita kan sampai saya carikan teori, ada 3 macam rezeki dari Tuhan. Ada yang
Jibril datang langsung disuruh Tuhan nyiapin makanan seperti ibunya Nabi Isa, Yesus ya. Ada yang Tuhan menyebarkan rezekinya min haitsu la yahtasib ya toh. Yang betul-betul kayak telek manuk. Jadi siapa aja yang ketelean, siapa aja yang dapat apa namanya? Timpaan telek itu maka dia dapat rezeki gitu ya. Nah, yang ketiga adalah tergantung kerja keras kita. Nah, kita tahu kan ketiga-tiganya. Kita juga memohon seperti Maria, seperti Siti Maryam, di mana Tuhan menyuguhkan langsung rezeki kita selama COVID ini dan seterusnya. Tapi kita juga berharap kita bisa ketelean manuk ya. Jadi sekarang kembali ke pertanyaan kepada simbolik. Kalau Ma'iyah memang sudah begitu sejak awal. Kita betul-betul hanya berharap hujan dari langit dan telek manuk dari angkasa kan begitu. Sesuatu kalau tidak dilakukan maksimal, itu kesempatan berhasilnya 0%. Kalau dilakukan, walaupun 0,1% kesempatan suksesnya, ada kesempatan suksesnya, kesempatan jadinya. Dan saya merasa, ada beberapa kemungkinan jalan yang bisa terjadi dengan simbolik, bahwa nanti simbolik akan ada faktor komersilnya pasti. Itu untuk menghidupi dirinya sendiri. Tetap ada faktor komersilnya untuk menghidupi diri sendiri, tapi berangkatnya memang dari etnologi itu tadi. Imajinasi tentang bagaimana manusia bisa maksimal menumbuhkan dirinya dan sekitarnya, dan secara society kolektif kognitifnya menjadi lebih tinggi. Jadi kembali berarti rumusnya sama itu kan rumus mahfudot dasar ya di madrasah itu loh, manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh dia akan menemukan gitu. Itu wisdom yang paling sederhana yang difahami oleh semua orang. Meskipun hanya 0,1% tapi dia punya kemungkinan gitu kan. Nah, ada mungkin saya cerita bukan Ngudoroso ya, cerita sedikit di belakang layar kenapa saya mantep bayang ngelakoni. Pertama, dengan yang sering kita omongkan di Ma'iyah bahwa semua manusia pasti mati. Jadi pada konsep hidup itu ngantri menunggu mati, kita melakukan kegiatan, mending melakukan kegiatan yang memang benar-benar berarti. Entah berhasil atau gagal, kita ngantrinya ngisi kegiatannya dengan sesuatu yang memang punya efek besar. Dah. Posisi kedua sing fun yang seneng ya. Kata simbolik itu sendiri bukan saya yang ngarang. Kadang-kadang sering saya dipaksa, sering disodori kata yang saya nggak tahu artinya. Ya lewat mimpi. Ini rada absurd ini memang posisinya, lewat mimpi disodori pakai kata ini. Nggih. Kadang-kadang ini kata nggak paham, cari di kamus dan seterusnya lah. Simbolik itu salah satu yang memang dapat informasinya dari situ. Dan kemudian saya mencoba memaknai arti apa. Salah satu makna yang paling fundamental adalah ketika ada konsep bedanya manusia dengan non-manusia adalah kemampuan manusianya mempunyai simbolik bahasa sebagai dunia simbolik. Itu salah satu pemaknaan. 3 hari yang lalu saya baru tahu ternyata domain pertama di dunia itu symbolics.com. Saya juga baru tahu. Apa? Kok nyambung ya? Kayak gitu. Saya padahal nggak ngerti apa-apa soal itu. Ya cuma disodori pakai itu. Saya agak protes waktu itu. Kok pakai bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia? Tapi ya yus pakai. Ya udah. Saya patuh pada. Kayaknya kita juga pernah bicara bahwa kata simbolik ini orang butuh rangkaian berpikir sedikit. Tidak bisa satu langkah. Jadi simbolik ini kan sebenarnya everything itu simbolik. Apa saja. Jadi ketika Anda bilang Tuhan itu kan kata Tuhan itu mensimbolisasikan apa yang kamu maksud dengan Tuhan. Termasuk gelas yang dulu kita jelaskan. Gelas itu kan bukan ini, kata gelas adalah kata yang kita sepakat itu untuk menyimbolkan itu. Jadi everything itu simbolik. Makanya tidak ada firman Tuhan, yang ada adalah tanda-tanda dari Tuhan yang bahasa Arabnya bernama ayat gitu. Jadi saya juga yang sudah tua ini, yang memperanakkan Sabrang setelah usia sudah dewasa, itu juga butuh rangkaian berpikir. Tidak bisa langsung cek gitu bahwa ini benar simbolik ini. Akhirnya memang kita temukan bahwa apa yang nggak simbolik, seluruh ilmu pengetahuan, seluruh pemahaman, seluruh apa saja itu sebenarnya posisinya simbolik kan gitu. Pada sesuatu yang lebih fundamental. Dia butuh. Bahkan Allah itu juga itu kan satu simbol kata yang mewakili pemahaman orang yang sebenarnya bermacam-macam. Iya. Yang bermacam-macam, dan
Jadi Allah itu bukan faktanya si Allah itu. Allah itu kan juga pintu atau alat untuk mengasosiasikan dengan sebuah konsep yang kita sebut Allah itu. Makanya apa namanya? Ini nanti ada yang salah tangkap ini. Dianggap ngomong nggak ada Allah. Ini ada. Jadi saya pengen mengelaborasi sedikit bahwa kita harus menyimbolkan karena kita berkomunikasi dengan bahasa. Kita harus menyimbolkan dalam bentuk kata nih loh untuk memadatkan sebuah konsep. Jadi sama sekali tidak manusiawi, tidak datang dari manusia kalau ada yang dari dialog ini menyimpulkan kita berkesimpulan Allah tidak ada. Itu kan berarti bukan manusia dia, karena semua yang kita kenal itu kan ada jarak pemahaman antara faktanya dengan kita. Pemaknaan kita. Jaraknya itu kita memakai simbolisasi. Ya. Apalagi kalau kalau ada orang mengatakan loh, berarti nggak ada Allah loh. Yang kamu maksud Allah siapa? Karena Allah itu tidak bisa kamu rumuskan, tidak bisa kamu pahami. Laisa kamitslihi syai'un, tan kinoyo ngopo, tan keno kiniro. Jadi seluruh omonganmu dan narasimu mengenai Allah itu kan simbolik saja. Bukan Allah yang sejati, gitu loh. Nah, jadi sebenarnya juga tidak mungkin kita dituduh untuk mengatakan Allah tidak ada. Tidak ada dalam arti bahwa kita tidak bisa catch him. Iya. As it is, tidak mampu menangkap. Ini masuk ke agak belok sedikit saya. Bagaimana simbolisme itu sangat personal dan kadang-kadang bikin kisruh, terutama justru pada kata yang penting yang kemarin sempat kita bahas, kebenaran. Itu kan simbolisme kata yang perwakilan terhadap sebuah konsep di belakangnya. Dan itu level abstraksi dari kebenaran kan bermacam-macam itu. Tidak hanya personal, komunal, itu dari sudut pandang kapan itu sama-sama kebenaran personal. Kebenaranmu kemarin sama sekarang bisa berbeda loh. Jangan lagi dengan orang lain. Jangan lagi dengan orang lain. Dirimu sendiri aja punya beberapa versi kebenaran ketika menghadapi bahkan kondisi setelah yang berbeda. Diucapkan dia berpikir lagi bisa berubah meneh kok. Nah, abstraksi kebenaran yang sebegitu kompleksnya dan dinamis disimpulkan hanya satu dengan satu konsep, itu nggak benar. Itu kita harus mencari kebenaran, itu bukan kebenaran, itu level abstraksi yang mana. Itu kan kita nggak gampang ngomong diskusi tentang kebenaran. Makanya di simbolik saya nggak pengen ngomong nggak pengen puncak dari interaksinya adalah mana benar mana salah. Ekspresi dari interaksinya adalah manfaatmu kepada orang lain. Karena kebenaran boleh punya level abstraksi dan dinamisme yang berbeda pada tiap orang. Tapi objektif yang bisa kita lihat adalah output dari kebenaran yang kamu pahami, manfaat nggak buat orang lain. Iya, jadi outputnya bukan hakikat kebenaran. Bukan hakikat kebenarannya. Untuk diperdebatkan. Makanya Allah juga sangat murah hati kepada kita. Wa yadribullahul amtsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi wanas tidak bikulli syai'in alim. Selain Allah tidak bikulli syai'in alim, tidak lantas mengetahui segala sesuatu. Nah, sebelum itu ada kalimat wa yadribullahul amtsal. Allah memukulkan simbolik. Allah menyebarkan simbolik. Allah meniscayakan simbolisme itu untuk alat dari pemahaman dan narasi manusia. Tapi jangan pernah menyangka bahwa yang kamu narasikan itu adalah kebenaran itu sendiri. Nah, itu memang agak sukar memahamkan kepada orang. Tapi lu jangan dipikir kalau kamu bilang Allah itu maka yang dimaksud adalah Allah yang benar-benar Allah, karena kan apapun kata Rasulullah kan apapun saja yang kamu bayangkan tentang Allah kan tidak benar kan. Bukan itu Allah. Jadi Allah itu makanya disebut Maha. Jadi kalau kita sepakat Allah itu Maha, maka seluruh narasi mengenai Allah itu kan simbolik. Ya. Nah, jadi kita akhiri dengan betapa pentingnya kesadaran kita tentang simbolik, dan mari kita memakai simbolik ini sebagai proses pembelajaran agar supaya kita tidak terlalu gampang bertengkar, berbeda pendapat, terus musuh-musuhan satu sama lain hanya karena takhayul mengenai. Sebenarnya kan ada level takhayul pada simbolisme itu. Ada level klinik, ada level khayal segala macam. Jadi, dan itulah yang berlangsung di dalam diskusi modern kita. Sebenarnya kita datang dengan khayal kita masing-masing, terus kita membentukkan khayalan itu sampai akhirnya menjadi parpol yang berbeda, ideologi yang berbeda, sampai akhirnya menjadi cebong dan kampret,
tambah kadrun dan seterusnya. Kalau semua itu hanya simbolisme dengan level yang harus kita pelajari satu persatu dan pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.